Oke, selamat siang Ibu Penny. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai 7 cawan yang terambil dari Wahyu 15 sampai Wahyu 16. Apakah orang yang berkeras hati dan tidak mau bertobat akan dibiarkan sampai akhir? Sebelum hari penghakiman tiba, orang-orang fasik yang tidak mau bertobat dan berkeras hati akan mengalami murka Allah dan dijatuhkan ke dalam tangan kemarahannya. Sebab pada dasarnya itu adalah kesalahan mereka karena mereka tidak mau bertobat. Murka Allah hanya akan ditumpahkan ke orang-orang yang tidak mau bertobat. Orang yang memiliki tanda bintang atau menyembah berhala juga akan terkena murkanya. Kemudian Allah akan menarik rohnya dari orang-orang fasik tersebut sehingga mereka dikeraskan dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan celaka yang akan menimpa mereka. Kemudian pada penglihatan Yohanes yaitu lautan kaca bercampur api. Pada Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Orang atau gereja berkemenangan yang bersukacita dilambangkan umat Israel yang dibebaskan dari Mesir oleh Allah. Kemudian lautan api bercampur kaca melambangkan kebenaran Allah yang transparan dan dinyatakan dalam penghukuman orang fasik. Kemudian orang-orang fasik telah diperingatkan namun tetapi tetap berkeras hati sehingga penghukuman yang diterima adalah kesalahan mereka sendiri. Selanjutnya pembukaan bait suci. Dari bait suci keluar 7 malaikat berubah penanganan putih berkilau dan dada berikat pinggang emas. Kemudian salah satu dari 4 kerub memberikan kepada tiap malaikat cawan berisi murka Allah. Kemudian bait suci dipenuhi asap, kemudian simbol kemarahan kudus Allah. Tak seorang pun boleh masuk ke bait suci sampai 7 cawan selesai ditumpahkan. Terdapat pada Wahyu 15 ayat 5-8. Kemudian pada 7 cawan Allah yang murka memakai semua bagian alam semesta untuk menghukum orang-orang fasik yang berkeras hati. Pada cawan pertama yaitu pada Wahyu pasal 16 ayat 2, saat cawan pertama ditumpahkan, timbul penyakit bisul dan penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian malapetaka hanya menimpa orang fasik yang tidak mau bertobat. Kemudian pada cawan kedua yaitu pada Wahyu pasal 16 ayat 3, laut berubah menjadi darah orang mati dan mengeluarkan bau busuk. Kemudian sama seperti zaman Nuh, laut dipakai untuk membasmi orang-orang fasik. Begitu juga banyak makhluk yang mati karena cawan ini. Lalu pada cawan ketiga yaitu pada Wahyu pasal 16 ayat 4-7, kutuk pada setiap sungai dan mata air berubah jadi darah dan aspintus yang sangat pahit. Kemudian hal ini untuk menghukum mereka yang telah membunuh para nabi dan orang kudus dan memberi orang fasik tersebut minum darah. Selanjutnya cawan keempat yaitu pada Wahyu pasal 16 ayat 8-9, matahari membakar orang-orang fasik yang tidak mau bertobat. Mereka menjadi lebih jahat dan menghujat Allah di sorga akan dibinasakan dengan matahari dan kekeringan. Kemudian pada cawan kelima yaitu pada Wahyu 16 ayat 10-11, meruntuhkan pusat pemerintahan antikristus sehingga orang-orang fasik menjadi takut. Mereka terus menghujat Allah sambil menggigit lidah mereka karena kesakitan dan bisul-bisul mereka tidak pernah sembuh. Lalu pada cawan ke-6 yaitu pada Wahyu 16 ayat 11-16. Malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar yaitu sungai Efrat, lalu sungai itu kering airnya sehingga semua kekuatan antikristen datang untuk melancarkan serangan atas gereja. Lalu dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Lalu roh najis menyerupai katak melambangkan perbuatan-perbuatan ajaib, kekejian atau kenajisan serta kejijikan. Kemudian ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon atau tempat di mana Kristus datang dan membebaskan umatnya dari kesengsaraan akhir. Lalu ketika penganiayaan dan kesengsaraan terjadi, Kristus dengan tiba-tiba datang dan menampakkan diri. Dan terakhir, cawan ke-7 yaitu pada Wahyu pasal 16 ayat 17-21. Malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, terdengar nyaring dari bait suci sudah terlaksana. Kemudian kilat memancar dan gemuruh menderu keras disertai gempa bumi paling dahsyat. Kota Babel terbelah jadi 3 bagian dan runtuh, dan Tuhan menumpahkan cawan anggur kegeraman murkanya. Terakhir, hujan es seberat 100 pon menimpa orang yang tidak mau bertobat dan mengeraskan hati. Bahkan di neraka orang berdosa ini tetap menghujat Allah karena kekerasan hati dan pikiran mereka. Jadi refleksi saya pada pembahasan 7 cawan ini, sebagai manusia yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, kiranya kita mempergunakannya dengan baik. Jangan sampai pada akhirnya roh Allah dicabut dari diri kita dan kita menjadi orang yang bebal dan tak mau bertobat. Murka Allah sungguh dahsyat dan tak terhindarkan, maka dari itu bertobatlah sedini mungkin lalu sebelum kita diperingatkan kemudian mengalami penghukumannya.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih.